melanjutkan rutinitas kita di sekolah ini di SMA Cokro, itu melaksanakan rutinitas yang setiap harinya, baik itu literasi Al-Quran maupun literasi tentang pelajaran yang lain. Sebelum kita masuk ke literasi tentang kebangsaan, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Didengarkan namanya ya? Ahmad Fadriansyah, Alwin Andika, Dahyati Ramadhani, Muhammad Al-Tariq. Oke. Baik. Khusus untuk hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ke materi yang kemarin sudah disampaikan, marilah kita mendengarkan dulu doa bersama dari ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, berdoa itu dalam bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat kesehatan ya untuk kita bisa beraktivitas, menimba pengetahuan. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin? Oke. Ya, boleh berdiri, boleh di tempat saja. Kecuali Indonesia Raya itu wajib berdiri. Silakan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak sekalian, kemarin sudah kita lakukan sebuah proses pembelajaran yang kemudian otomatis di dalam proses pembelajaran itu melahirkan apa evaluasinya. Nah, hari ini saya akan meminta masing-masing kelompok untuk melakukan menyampaikan hasil apa yang telah kemarin ditugaskan. Lalu, apa tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini? Pertama, bagaimana kita bisa menyebutkan tentang HIV itu menginfeksi tubuh manusia. Tujuan yang kedua, anak-anakku diharapkan itu bisa memahami seperti apa sebenarnya sejarah perkembangannya HIV/AIDS sampai-sampai menjadi sebuah momok yang menakutkan kepada siapa saja yang terdampak. Apa yang akan kita lakukan adalah kita harus paham tentang bagaimana itu HIV dan AIDS. Jadi HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah tahapan lanjutan. Jadi tahapan lanjutan dari seseorang yang telah terinfeksi HIV. Bagaimana HIV bisa lemah dan terhadap kekebalan tubuh? Kenapa bisa menyerang, melemahkan sistem kekebalan tubuh? Ya, kemarin sudah disampaikan ya, sudah disampaikan. Hari ini kita akan mengulangi sebelum tampil semua menyampaikan tugas-tugasnya. Jadi di dalam tubuh kita HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel ini T4 atau sering disebut dengan CD4, sel tempat bagian tubuh sel darah putih atau sel trombosit. Karena ketika sel trombosit itu diserang, tahu kan trombositnya bagaimana? Tahu sel darah putih. Nah, sel darah putih fungsinya untuk apa?
maka yakin dan percaya itu pasti kekebalan tubuh kita pasti akan menurun. Nah, olehnya itu selama terinfeksi ini limfosit menjadi wahana pengembangan virus HIV. Bila diserang, maka HIV akan bertambah banyak dan bebas menyerang di tempat tersebut. Nah, ketika berinteraksi kepada siapa saja, otomatis kita harus membatasi diri. Anak-anak harus memblok pergaulan. Terus kemudian pengaruh lingkungan. Terus kemudian ditambah lagi dengan tidak dekatnya kita terhadap Tuhan. Ya. Sejarah asal usulnya HIV. Nah, jadi beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian. Bagaimana itu munculnya? Awalnya di Afrika, ada orang mengatakan karena binatang, ada orang yang mengatakan peneliti banyak asumsi yang menganggap bahwa ini adalah karena pergaulan dari efek dari Perang Dunia Pertama. Kami akan menjelaskan poster yang ada di atas yang kami kerjakan bersama kelompok kami. Putri, kami persilahkan untuk menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan apa arti sebenarnya dari poster yang kalian lihat di depan sini. Baik, tujuan saya berdiri di sini adalah untuk presentasi, bukan untuk menaruh hati. Jelaskan mengenai bahaya, transmisi, dan pencegahan HIV/AIDS. Pengetahuan sejak dini dapat menghindarkan mereka dari risiko HIV/AIDS. Sama dengan edukasi dari ibu ke anaknya. Apa itu? F dan E. F dan E itu bagian dari fasilitas kesehatan. Bantu akses pasien HIV plus dan AIDS ke fasilitas kesehatan supaya mereka mendapatkan terapi fisik dan psikis terhadap HIV/AIDS. Terapi teratur dapat membantu mereka stabil dan produktif kembali. Jadi di Indonesia ini banyak sekali rumah sakit mewah, betul tidak? Betul. Rumah sakit modern, lengkap fasilitasnya. Nah, ini yang harus dikembangkan kembali karena penderita HIV/AIDS itu tidak bisa dicampur rumah sakitnya dengan penderita yang lain. Dan yang telah saya jelaskan, mungkin teman-teman sekalian bisa menerapkan bagaimana peduli HIV/AIDS dengan safe dan peduli terhadap penderita HIV/AIDS. Jadi sekiranya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari poster yang ada di atas ini. Semoga teman-teman juga bisa menerapkannya dan mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari selama beberapa hari ini. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang peduli HIV/AIDS dengan safe. Mungkin kalian sudah mengerti ini dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Putri tadi. Mungkin sekian dari poster yang ada di atas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus untuk temannya dulu. Berani sudah membuat sebuah poster, sebuah ajakan atau sebuah edukasi yang sifatnya untuk bagaimana kemudian bisa menyebarluaskan informasi tentang stop HIV dan AIDS. Saya mau bagi-bagikan kasus. Silakan kelompok 1 membuat lingkaran di depannya, kelompok 2 juga membuat lingkaran, kelompok 3 pun demikian, supaya kasus ini kalian pecahkan sendiri. Tadi saya sudah kasih kertas. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, saya kasih satu kasusnya Dina. Kasusnya Dina. Terus kemudian mana kelompok 2? Kasusnya Bagus. Terus kemudian kasus Matri, jadi bersambung ya. Silakan dianalisis.
Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Badri merupakan anak yang baik, namun semenjak pindah keluar kota, ia mulai memasuki pergaulan bebas yang menyebabkan ia tidak disukai oleh teman sekelas dan lingkungannya. Solusi dan saran dari kelompok kami yaitu: 1. Mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Yang kedua, keluar dari kelompok-kelompok nakal. Yang ketiga, berhenti menggunakan narkoba dan tidak mengunjungi klub malam. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kelima, mencari kesibukan yang bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Kesimpulan yang kita dapat yaitu Badri harus membatasi diri dari lingkungan yang membawa pengaruh buruk. Ia harus pintar dan memilih teman dan lingkungan sekitar, dan jauhi pergaulan bebas dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, keluarga, dan selalu pintar memilih teman, karena kita tidak tahu seberapa bahayanya dunia luar. Selanjutnya, kita akan evaluasi. Tadi sudah disampaikan, ini ada lembar kerja yang saya tadi berikan. Itu mau dilembagakan, mau ditempel di mana dan jelaskan. Bisa dipelagakan? Ini gambar apa dan kenapa ditempel di situ? Karena ini beresiko tinggi ya, sebab melakukan kontak fisik dengan cara kecil. Orang yang tidak berobat tidak beresiko untuk terkena HIV dan AIDS. Karena Tidak terlalu tinggi bersentuhannya. oke. Satu kamu? Kenapa kira-kira beresiko? Oke. Kenapa tidak beresiko? Bagi makanan tidak beresiko menularkan sebab melakukan kontak Silakan matilah. jelaskan ke temannya kenapa dia ditempel di situ. Karena tidak tahu dan tidak melakukan. Berarti dia masuk kategori apa? Oke, silakan. Yang satu oke. Kenapa tidak beresiko ini? Dia tidak menularkan lewat udara. Ini Ini tidak beresiko karena hanya berbincang biasa, walaupun melakukan sentuhan fisik dia tidak melibatkan udara dan cairan. oke. Nah, oke. Inilah hasil evaluasi kita pada pembelajaran hari ini, dan apa yang kalian munculkan adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, saya kira cukup untuk hari ini. Kalian semua ya, tidak ada yang keluar tadi ya. Nah, kesimpulannya bahwa anak-anakku sekalian, sebagai generasi muda harapan bangsa, paling tidak ini sudah mengetahui, sudah ada pembelajaran sejak dini, karena di usia kelas 1, 2, dan 3 di SMA itu adalah masa rentan, masa rawan, masa yang kemudian bisa berafiliasi untuk pergaulan bebas. Dari sini bahwa proses pembelajaran HIV adalah bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan diri, bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajari. Sebelum, marilah kita dengarkan bersama doa dari ketua kelas untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.